Hai, buat orang-orang kayak kita, gadget bag adalah salah satu barang penunjang yang kita selalu perlukan dan pakai setiap hari. Mirip-mirip lah konsepnya sama pemusik yang rela beli atau bahkan bikin tas yang bagus buat instrumennya supaya gear-nya aman dan terjaga. Nah, kira-kira gitu juga lah sebuah gadget bag di mata saya. Di video kali ini kita akan bahas sebuah gadget bag dari Calibre yang ternyata nyebutnya itu kaliber, seperti kata saber, pedang gitu kan tulisnya sabre, padahal nyebutnya saber. Nah ini sama, nyebutnya kaliber. Soalnya saya udah kebiasaan nyebutnya kalibre terus. Semoga di video ini bisa nyebut dengan benar. Kembali di channel Mike Canvas with me Mike as always, and here we go. Itu paling rewel soal gadget bag. Bahannya harus tebel lah, sletingnya harus kualitas tinggi lah supaya nggak gampang rusak. Karena banyak banget beli tas yang ujung-ujungnya sletingnya rusak kurang dari 6 bulan. Selain itu harus banyak kantong penyimpanan yang terpisah-pisah di seluruh bagian tas lah. Modelnya harus keren lah dan harganya nggak mau yang kemahalan, nggak ngotak. Yang wajar-wajar aja harganya. So, sejauh ini menurut saya baru merek Caliber yang bisa memenuhi ekspektasi saya yang rewel itu. Dan emang saya udah menjadi pemakai tas Caliber itu udah cukup lama. Dari tas lempang, backpack, pilihan saya tuh kalau nyari tas selalu jatuh-jatuhnya ke brand ini gitu. Nah, kira-kira 2 tahunan yang lalu saya bikin video nge-review sebuah tas gadget dari Caliber yang memang saya beli untuk keperluan bawa-bawa laptop buat kerja di luar rumah. Bukan endorse, nggak dikirimin, tapi memang bikin videonya karena saya genuinely suka banget sama tasnya. Sesimpel itulah. Videonya mungkin teman-teman juga pernah nonton atau pernah lihat, ada di sini nih. Nanti saya kasih link juga di deskripsi. So, kira-kira minggu lalu pihak Caliber itu ngontak saya. Kayaknya sih mereka baru nonton videonya setelah 2 tahun gitu. Dan ends up saya dikirimin produknya mereka. Ada tas backpack, ada kaos, ada topi. Mereka bilang ini adalah sebagai apresiasi karena udah bikin video yang tadi yang saya udah bilang itu. Tapi karena produk yang mereka kirim, saya suka juga. Jadi saya akan bahas di video kali ini. Ini tasnya full black. I love black. Ini namanya Caliber Recon. Tasnya emang model-model tas backpack army gitu. Modelnya pas banget. Saya suka banget pula. Emang kalau saya itu memang suka yang berbau-bau army gitu. Camouflage gitu. Emang demen sih. Ukurannya 48 x 28 dengan ketebalan 16 cm. Dengan kapasitas 21 liter. Bagian punggungnya pakai material double mesh nih kayak gini nih. Dan untuk bagian punggung ini Caliber menyebutnya ini bagian punggungnya ini nih airflow back system. Sama dengan yang dulu saya review juga pakai kayak gitu juga. Itu enak banget kalau dipakai itu kayak nempel di punggung dan bawa barang berat begitu udah dipakai gitu kayak berkurang beratnya. Terus yang saya suka dari tas ini adalah si talinya nih. Ini talinya ini nggak terlalu tebel. Jadi nggak panas di sini bikin keringetan gitu. Ini talinya cukup tipis, enak dipakai, pas aja di badan, di shoulder tuh ya. Dan juga banyak tali-tali kecil dengan gesper pengaman itu untuk bikin tasnya lebih enak dipakai, ngepas di badan, nggak gerak-gerak gitu ya. Material bagian samping ini menggunakan bahan nilon. Dan bagian depan ini, yang bagian depan ini menggunakan bahan pack fabrics atau sailcloth dari merek X-Pack. Ini durabilitasnya bagus dan memang lazim dipakai di material backpack berkualitas tinggi. Material ini nih. Di bagian depan ini ada tempelan, ini ada kotak sekotak begini. Ini di bagian tempelan emblem brand Calibernya itu ada velcro. Bisa ditempelin macam-macam badge velcro ya. Mirip-mirip kayak tas-tas army yang memang ada tempelan-tempelan velcro gini kan. Dan kalau kamu punya badge velcro di rumah itu bisa ditempelin di sini. Nah, favorit saya dari tas ini itu kompartemennya yang banyak. Kalau mau dihitung bisa kita urutin satu-satu nih. Di bagian depan tas ada satu kantong atas untuk nyimpen hal-hal yang mau akses cepat tanpa buka tasnya. Macam permen, hand sanitizer, dan lain-lain lah. Lalu ada 2 kantong samping dengan karet expander untuk nyimpen botol minuman. Dan tiap kantong samping ini ada slot kantong tipis untuk nyimpen yang tipis-tipis lah. Macam karcis parkir atau kartu tol gitu ya. Kita masuk bagian dalamnya, kita bisa langsung lihat ini warna fabriknya dominasi kuning. Yang kayaknya sih ini semacam marigold yellow. Bukan bener-bener yellow, tapi ini lebih mendekati orange. Yang pasti saya sih suka banget dengan kuningnya. Dan langsung kelihatan banyak banget kompartemen di bagian dalamnya nih.
Yang paling noticeable ya slot laptop yang gede dan tebal dengan bahan interlining fabric ini. Ada tutupnya juga dan ini cukup hingga MacBook Pro lama 17 in yang tebal banget. 2,4 cm dengan dimensinya 37 x 25 cm. Tentunya karena sehari-hari saya bawanya si Legion, ini tentu juga muat untuk Legion Pro 16 inch yang panjangnya 36 x 26 cm dengan ketebalan 26 mm atau 2,6 cm gitu ya. So, dua laptop ini udah masuk kategori laptop bongsor dengan berat di atas 2 kiloan. Dan ini masih masuk dengan mudah ke slot kantong laptopnya. Ruang kantong laptopnya sendiri ini panjangnya 40 cm dengan lebar 28 cm, ketebalannya 3 cm. Jadi safe to say laptop kamu yang gede maupun kecil bisa masuk dengan mudah, asal nggak lebih gede dari dimensi kantongnya ini. Lalu ada kantong lebar di depan slot laptopnya yang tentunya pas banget untuk dimasukin tablet. Selama lebar tabletnya itu nggak lebih dari 22 cm. Punya saya ini ada MatePad Pro 12,2, itu masuk ke sini tuh gampang banget. Plung gitu. No worries karena lebarnya cuma 20,8 cm dengan glide keyboardnya tuh. Nah ini si iPad Pro ini ya bisa sih kalau nggak pakai flip cover karena lebarnya cuma 21,5. Tapi kalau pakai flip cover yang ada slot pensilnya, ini lebarnya jadi 23 cm, which is nggak muat gitu ya. Tapi ya ini iPad Pro 12,9 inci guys. Any iPad di bawah itu, mau iPad Air, mau iPad standar gitu ya, itu pasti masuk. Pokoknya any tablet di bawah 22 cm lebarnya muat. Gitu aja. Lalu ada kantong bersleting lagi untuk bawa yang tipis-tipis, macam power bank tipis, karena ada di bagian atas kantongnya itu ada lubang untuk keluarin kabel. Jadi pas banget. Di depannya ada kantong dengan logo smartphone. So I assume ini diperuntukkan untuk smartphone. Jadi bisa sambil ngecas tuh. Tapi tentunya saya ngisinya itu nggak sesuai dengan yang disarankan sama si label-label ini. Ya kalau saya ngisinya pasti sesuai barang-barang kebutuhan saya aja. Saya kasih sedikit footage rekaman barang-barang apa yang saya bawa kalau saya mau kerja di luar rumah. Monggo. So, semuanya muat di dalam tas ini. Cukup bawa satu tas ini udah bisa bawa laptop 16 inci, 2 tablet, charger, kabel, mouse, dan lain-lain semua masuk di sini. Kalau dihitung-hitung tadi di bagian luar tas ada 5 kompartemen. Nah, bagian dalam itu kalau dihitung ada 10 kompartemen. Berarti total ada 15 kompartemen atau kantong-kantong kecil untuk memisahkan barang-barang perintilan yang kita bawa. Kenapa penting sih untuk dipisah-pisah? Kenapa nggak dimasukin aja semua gitu? Kenapa harus banyak kompartemen sih? Ya tentu supaya bawa barang itu rapih. Terutama barang-barang gadgetry itu tuh riskan berbenturan kalau nggak dipisah-pisah per kompartemen. Nah, untuk bagian bawah tas ada satu lagi kompartemen yang mungkin kamu udah notice juga. Ini adalah jas hujan buat tas ini. Berguna banget kalau kamu mau bawa tas ini menggunakan kendaraan roda 2 dan harus nerobos hujan. So yes, ini tas yang saya suka banget, fungsinya dapat, modelnya juga keren. Nah, Kaliber juga kirimin topi dan kaos. Nah, ini topinya. Guys, ini ada stikernya, nggak tahu harus dilepas atau enggak nih. Saya rada udik yang beginian. Biasa kalau snapback kan ada stikernya dipakai ya. Kalau ini lepas kali ya. Nah, sekarang saya pakai kaosnya dulu ya. Sebentar. Wih, keren nggak? Ini di bajunya. Ada cantelannya. Keren nih bajunya ya. T-shirt dan topinya keren. Love it. Nah, buat kamu yang juga suka, nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi seperti biasa. Segitu dulu video kali ini. Singkat aja, kalau suka kasih like, subscribe bagi yang belum. Salam berkarya. Yang penting mulai aja dulu. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.